Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Naik pesawat, PP naik pesawat, nginap di Hotel Hilton. Kaya dong. Dibayar berapa? Kagak ada dana bansos. Dapat nasi bungkus nggak? Ada, nggak laku nasi. Terakhir, alhamdulillahirabbil alamin, sebenarnya tim 01 tidak kalah dengan 03. Justru kami menang. Penetapan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih untuk pemilu 2024 KPU mengagendakan akan dilaksanakan pada hari Rabu. Bang Santai People, welcome back again bersama Nyoyo dan Mamang Meler dan juga Abu Absen dan Pakun lagi bobo. Dua topik mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Iya, sesuai janji pengawalan dari kemarin-kemarin, akhirnya ini ada putusan sidang MK soal sengketa Pilpres ya. Mungkin Santai People juga ada beberapa yang lihat ya. Yes. Memang persimpel aja ya. Jadi kurang lebih skor akhirnya tuh 5-3. 5 untuk no, tidak menerima permohonan, dan yang 3 itu kurang lebih kayak menerima permohonan tapi hasilnya kayak pemilu ulang di beberapa provinsi tapi tanpa diskualifikasi gitu. Yang akhirnya karena skor terbanyaknya yang 5 itu yang akhirnya no, menolak permohonan dari kubu 01 dan 03. Yes. Meluncur dulu. Meluncur. Ini dari Kompas TV News. Ini adalah momen saat MK tolak gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Anies dan Caimin. Ceki-ceki wow. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda. Nah ini ya, ada dissenting opinion Atau dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 3 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat sebagai berikut. Dipersilahkan. Nah, itu panjang, mungkin akan dibuatkan sesi khusus. Tapi yang aku tangkap ya, mohon maaf kalau salah ya, saat tadi nonton live stream ya, itu kurang lebih tuh kayak mengiyakan memang ada pengaruhnya dari bansos gitu dan cawe-cawe bukan ya, iya dari bansos gitu kurang lebih ya, pokoknya bansos sih titik beratnya. Dan caranya tuh dilakukan pemilihan ulang di 88 provinsi gitu. Untuk tiga pendapat berbeda itu kan. Di 8 provinsi, tetapi tidak mendiskualifikasikan paslon 02 gitu. Cuman balik lagi karena itu kan 3, sedangkan yang setuju tuh 5 gitu, yang setuju untuk menolak itu yang akhirnya ya yang 5 itu yang menolak itu yang di akhirnya diketok bahwa ini menolak gitu, tok gitu. Nah sekarang kita lihat yang saat menolak permohonan dari kubu 03 meluncur. Ini yo dari Kompas TV News, detik-detik MK tolak gugatan Pilpres 2024 yang diajukan Ganjar Mahfud. Ceki wow. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menolak. Jadi secara kesimpulan garis besar, pendapat berbeda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku terdapat pendapat berbeda dissenting opinion sebagaimana dalam permohonan nomor 1, yaitu oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat sebagai berikut, yang menurut kesepakatan para hakim yang bersangkutan dianggap dibacakan. Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Soeharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota, pada hari Rabu tanggal 17 bulan April tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 bulan April tahun 2024 selesai diucapkan pukul 15:11 waktu Indonesia Barat
Nah gitu. Jadi kurang lebih yang tadi aku bilang ada 8 hakim, yang 5 itu setuju untuk menolak permohonan, yang 3 itu punya pendapat berbeda gitu. Jadi tidak menolak tapi dia punya pendapat berbeda, menitik beratkan soal bansos dan sarannya adalah pemungutan suara ulang Pilpres ya. Tapi tanpa diskualifikasi di 8 provinsi gitu. Cuman balik lagi karena 3-5 skornya lebih banyak 5 yang akhirnya yang disahkan ya yang keputusan 5 hakim ini gitu. Iya, yang akhirnya ditolak sepenuhnya ya. Gitu. Cuman memang pengen ngasih highlight ada beberapa momen after sidang nih. Terus juga karena dilihat Santi People banyak yang ngefans sama Mas Refli Harun, ada juga nanti statementnya setelah hasil putusan ini. Memang eksklusif, memang siapkan. Semoga tidak di private videonya sama Kompas ya. Terus ada penasaran kalau yang di dalam sidang mungkin udah pada nonton ya dari live stream. Yang di luar kondisinya kayak gimana sih gitu. Kita kasih. Cus. Ini kita buka dari statement yang apa ya? Salah satu pendemo yang mengawal sidang MK hari ini kayaknya. Diposting 7 jam yang lalu, berarti masih pagi. Ceki-ceki wow. Play. Apa? Sorry apa? Sorry, kagak kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Gue datang naik pesawat, PP naik pesawat, nginap di Hotel Hilton. Kaya dong. Dibayar berapa? Kagak ada dana bansos. Dapat nasi bungkus nggak? Enggak laku nasi bungkus. Nggak lepel. Mama jangan dilawan. Kalau dilawan, akibatnya Jokowi akan digantung nanti. Demo di MK. Jadi ada si ibu dengan HP-nya 5 kamera ini ya berstatement, nggak tahu ini kamera juga kan yang sebelah sini apa nggak ngerti juga aku, pokoknya berstatement gue kesini naik pesawat ya nggak kaleng-kaleng nginep di Hotel Hilton gitu ya, Hilton nggak pakai dana bansos. Cuman di komen ada yang menarik dari Rizky Dwi, boleh dibaca? Jakarta nggak ada Hotel Hilton, Nek. Katanya tuh ya yang mengerti perhotelan tuh adanya Hotel Double Tree by Hilton gitu. Yang mungkin ya kan karena baru gitu kayak wah Hilton ini mah Hilton gitu. Nggak tahu juga gitu. Yang jelas ya bagus kalau misalkan begini berarti dia rela pakai dana sendiri gitu. Dari hati. Pesawat ya. Di Hotel Hilton tanpa dana bansos katanya. Iya. Tolonglah. Ya ini menunjukkan kalau ya saya dengan hati nurani saya datang dengan modal sendiri bagus itu mah. Kita kan next coba. Cus. Dinyo. Yes. Ini ada momen di posting 2 jam yang lalu tadi siang sempat hampir apa ya berseteru kali ya. Karena ada masa pemantau sidang MK yang pengen menerobos gedung Kemenparekraf, katanya manjat pagar dan minta izin untuk sholat di dalam gitu, tapi tidak dikasih katanya Maya. Coba kita ceki-ceki. Play. Buka, woi, buka, Ambil kopinya. Sampang goblok. Aduh. Ayo. Lanjut, dobrak. woi, buka. Ayo laki-laki kalau mau manjat aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Manjat aja. Ini mana? Mau ibadah loh mas, bebas loh. Ibadah ini loh mas. Pelanggaran undang-undang loh mas. Kamu melarang orang beribadah tuh apa? Pelanggaran undang-undang, aparat hukum diam, gimana ini? Kok goblok? Telepon siapa? Buka aja itu, kamu manjat, buka itu. Ibadahnya susah sekali. Ini masih negara Indonesia atau bukan? Indonesia. Ya sejujurnya aku nggak tahu ya pertimbangannya apa ya dari pihak gedung tidak membuka, tidak mengizinkan
para masa pemantau sidang MK untuk beribadah di dalam gitu kan. Iya, Pasti iya, ada iya. pertimbangan-pertimbangan tersendiri gitu. Cuman aku menyayangkan aja cara memintanya gitu. Iya. Dengan memaki-maki dan ya banyak tadi bisa didengar sendiri teriakan-teriakannya gitu. Iya, kalau aku ngelihatnya jatuhnya bukan bukan kayak minta, tapi lebih ke malak ya, karena Lebih kan ke mana memaksa nggak ya. gitu, iya Lebih gitu ke kan. memaksa gitu. Ya nggak tahu mungkin pertimbangannya apakah terlalu dekat atau ada akses lain menuju MK gitu yang ditakutkan nanti ada penyusup Iya, gitu, iya, atau kayak iya, gimana gitu kan. Di luar dari yang memang pengen beribadah gitu. Gitu mungkin kali ya, nggak tahu juga sampai saat ini sih belum ada klarifikasi dari pihak gedung Kemenparekraf gitu kenapa tidak diizinkan pemantau sidang MK ini untuk beribadah di masjid yang ada dalam area gedung Kemenparekraf gitu. Kalau komentarnya Santai People gimana? Kita kasih next ya. Yes. Setelah sidang selesai, wartawan sempat menemui Pak Mahfud dan Pak Ganjar untuk ditanya komentar atau statementnya ya. Di sini diposting sama Prabowo Gibran 1 atau tim ses Prabowo Gibran. Captionnya sih ada terpantau Ganjar Mahfud belum terima kekalahan, apa kayak gimana? Kita lihat videonya ciki-ciki wow. Play. Ini ada dissenting opinion. Baru hari ini ada dissenting opinion. Sejak dulu tidak pernah boleh ada dissenting opinion. Karena biasanya hakim tuh berembuk. Karena ini menyangkut jabatan orang, kita harus sama. Dirembuk sampai sama. Nah ini mungkin tidak bisa disamakan sehingga ada dissenting. Ini pertama dalam sejarah perjalanan. Iya terserah kamu aja, terserah kamu. Saya hanya mengatakan itu catatan sejarah. Oke, cukup ya. Ya saya mau ada acara. Mungkin terakhir Pak Ganjar habis ini apa yang mau dilaksanakan Pak? Oke, nanti ya. Kedepannya bagaimana Pak? Ya memang sempat berbet tadi juga di live sempat berbet di Pak. Ini bagaimana Pak? Cuman yang menarik nih dari Pak Mahfud yang pernah menjadi hakim MK ya, dia bilang ini benar-benar catatan sejarah gitu kan. Sampai berarti kan yang aku tangkap ya, sampai di detik akhir ke-8 hakim ini akhirnya memutuskan untuk ya udah kita tidak sepakat sepenuhnya, yang akhirnya yang 3 yang merasa tidak sepakat itu dikemukakan pendapatnya kenapa tidak sepakat gitu kan. Yes, padahal kalau tadi dari omongannya Pak Mahfud kan katanya sebenarnya nggak boleh gitu kan. Iya bisa dibilang sebenarnya nggak boleh gitu karena kan menyangkut jabatan gitu ya. Tapi ya sampai titik akhir mungkin tidak bisa sepakat. Ya udah ya akhirnya memilih jalan itu gitu ya. Hasilnya begini. Tapi skornya nggak bulat ya, ada 5-3, yang 5 begini, yang 3 begini, dijelaskan semuanya biar transparan gitu. Iya. Kalau Pak Anies meluncur, nah ini statement Pak Anies saat ditemui wartawan setelah hasil putusan sidang MK sengketa Pilpres. Ceki wow. Kami nanti akan sampaikan respon kita atas putusan yang tadi dibacakan sore ini. Jadi biar penjelasan lebih jauh sekarang dari Pak Ari Yusuf, Pak Ketua Tim Hukum. Sementara kami harus jalan duluan, ya. Mau kemana Pak rencananya Pak? Udah, kita akan siapin statement. Oke, statementnya akan disampaikan di mana Pak? Penyampaian statementnya akan di mana? Nanti kita kirim surat Kak. Kita kan nunggu di sini dari pagi. Oke, jadi tidak bisa terlalu banyak berkomentar karena mau disiapkan dulu mau berstatement apa gitu ya. Nanti dikasih tahu ke teman-teman wartawan bahwa udah ada nih, udah ready statementnya nih gitu kan. Karena mau nggak mau kan harus ada wartawan yang meliput ke sana gitu biar exposure-nya nyampe gitu. Yang aku tangkap berarti Bapak Anies ini mau mengadakan press conference sendiri kali ya. Iya nanti gitu sedang didiskusikan dulu gitu dengan timnya gitu mau menyampaikan press conference-nya seperti apa gitu kan. Oke. Kalau kita kasih ke nextnya, meluncur. Nextnya memang mau ngasih sampel silent majority nih. Kemarin nggak ada posting, nggak ada komen-komen, tiba posting alhamdulillah MK menolak seluruh permohonan paslon 0103 sambil nge-record TV. Mana teh kemarin kan emang habit silent majority kayak ya udah nanti selalu silent majority itu keluar di hari H gitu. Hari H pertandingan kayak Avenger gitu kan. Tolonglah. Ini kita lihat dulu nih apa yang direcord sama si Teti Gustia. Ceki wow. Play. Dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Oke, intinya sama kayak yang tadi kita play ya.
Ya mungkin ini Mang, karena apa banyak yang baru ngupload setelah ada putusan gitu kan. Ya karena udah males ini kayaknya, maksudnya dari awal males ribut gitu, karena begitu posting nanti digerudung, nanti komenan apalah iya, gitu. Khasnya silent majority itu kayak gue nunggu hasil yang fixnya deh, kayak waktu itu kan mulai bersuara setelah udah mulai jelas tuh ada hasil quick count gitu kan, baru mulai bersuara gitu, daripada ngedebatin hal yang belum pasti gitu kan. Ini kita lihat dulu, oh hasilnya kayak gini baru dikemukakan gitu kali ya. Tapi kan ya deg-degan kemarin-kemarin. Kita kasih next ya. Ninyo. Yes. Ini mungkin jadi salah satu faktor yang akhirnya 5 hakim MK itu memutuskan untuk menolak gitu kan, menolak. Diposting sama Dekade 08, captionnya sih bukti 01 dan 03 hanya melalui opini media online. Itu kali yang akhirnya menyebabkan kayak nggak kuat nih buktinya. Ceki Bapak. Satu, bahwa pemohon hanya mengajukan bukti berupa berita maupun video yang bersumber dari media online tanpa diikuti oleh dukungan saksi ataupun ahli untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan pemohon. Terhadap berita maupun video online tersebut, setelah mahkamah mencermati lebih lanjut apa yang menjadi substansi dari pemberitaannya, tidak ada hal yang menunjukkan secara spesifik atau nyata bagaimana, kapan, di mana, serta kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh penjabat Gubernur Jawa Barat dalam mendukung pasangan calon nomor urut 2 dilakukan. Bahwa terhadap bukti video yang diajukan oleh pemohon setelah mahkamah mencermati lebih lanjut, telah ternyata peristiwa tersebut telah diketahui oleh tim hukum nasional Amin. Namun pemohon maupun Bawaslu tidak mengajukan bukti berupa laporan dugaan pelanggaran kampanye pemilu terhadap peristiwa tersebut. Oleh karena itu, menurut mahkamah, pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan kampanye pemilu. Bahwa terhadap dalil pemohon pada subparagraf 3.16.10.3 dan subparagraf 3.16.10.4 yang hanya mendasarkan kepada bukti artikel online suatu media massa nasional, mahkamah tidak dapat menemukan siapakah pelaku, kapan, di mana, serta kepada siapa saja perintah atau ajakan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 tersebut dilakukan. Dengan demikian, menurut mahkamah, bukti demikian tidak meyakinkan kebenaran dalil pemohon. Nah itu mungkin missnya tuh, dalilnya tidak disertai bukti-bukti yang bisa dibilang kuat gitu lah ya, yang akhirnya ya mungkin para hakim menimbang kayak wah kurang kuat nih, akhirnya tidak bisa dikabulkan begitu. Iya, sedangkan kan dari sebelum sidang MK juga kan kayak pada ya udah tunjukin buktinya gitu. Iya, maksudnya dipakai waktunya buat yuk prepare. Iya. Kita keluar senjatanya, dar. Ini mah after sidang pun kita masih punya bukti-bukti. Ya kapan lagi ditunjukinnya? Itu harusnya waktu yang tepat untuk menunjukkan. Jadi kalau cuman ngasih video yang di sosmed, ya buat apa gitu? Nggak ada bukti. Sedangkan kan kalau di MK tuh butuh buktinya kan? Iya, bawa saksi yang memang melihat, mendengar, merasa gitu. Iya. Kan? Ya gitulah. Kita kasih next ya. Nih ya. Yes. Sekarang dari kubu 02 diwakili sama Prof Yusril aja ya, karena ada beberapa yang ngasih statement, tapi Prof Yusril aja selaku ketua ya. Yang ngasih statement usai putusan MK. Yes. Diposting sama tim ses Prabowo Gibran. Captionnya sih mantap, Prof Yusril menang berturut-turut di sidang MK. Di balik kemenangan Prof Yusril yang berturut-turut ada berarti kan orang yang kalah berturut-turut, tolong. Ceki Bapak. Play. Kita sama-sama sudah menyaksikan jalannya persidangan tadi, dan putusannya sudah kita ketahui, ialah bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon 1 maupun pemohon 2, baik terjadinya kecurangan pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, kemudian abuse of power, kemudian penyalahgunaan bansos, penyalahgunaan sirekap, penyalahgunaan PLT kepala daerah, semua dinyatakan oleh mahkamah tidak terbukti dan tidak mempunyai alasan hukum, dan karenanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dan tadi putusannya adalah menolak permohonan pemohon seluruhnya. Jadi seluruhnya ditolak, dan itu persis yang sudah kami kemukakan sebelum putusan ini, baik oleh Pak Otto Hasibuan, Pak Hotman, saya maupun juga Pak Kaligis, Pak Nikolai, Pak Fahri Bahmid. Kami sudah meramalkan dari awal bahwa kedua pemohon itu tidak mampu untuk membuktikan
dalil-dalilnya dalam persidangan, narasi-narasi saja, tapi tidak ada bukti, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, maupun juga dari alat-alat bukti yang dibawa ke persidangan. Bahkan 4 menteri yang diminta oleh pemohon dihadirkan, seluruhnya memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan apa yang dinarasikan oleh kedua pemohon. Jadi putusan yang kita dengar sama-sama tadi adalah Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan kedua pemohon seluruhnya. Berarti tindak lanjutnya selanjutnya adalah dilakukan oleh KPU untuk menetapkan pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum Presiden Wakil Presiden 2024, yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya, nah itu yang amat disayangkan, itu narasinya tidak didukung dengan barbuk. Iya. Ya, karena kalau didukung mungkin bakal berat nih, bakal lebih seru menurutku ya. Iya. Ya, dan mungkin sebenarnya udah bawa bukti, cuman kurang meyakinkan gitu, kurang kuat mungkin iya. kali ya, nggak tahu juga apa gimana. Sedangkan kan bukti itu harus terang melebihi cahaya katanya kan. Pedi dong. Dulu statement kita ke next ya. Just. Ya, yes. Sesuai janji nih, idola baru Santuy People, ada statement dari tim kuasa hukum Amin ya, dari Bang Refli Harun. Yes. Statementnya nih, para Santuy People seneng banget nih ngeliatnya. Ceki wow. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Jadi kawan-kawan, takutnya keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Jadi kawan-kawan semua, tadi kita hampir down, tapi ternyata ada 3 hakim konstitusi yang luar biasa. Jadi walaupun secara formal permohonan kami belum dikabulkan, belum kan? Tetapi ada 3 hakim konstitusi yang luar biasa. Dan 3 hakim konstitusi ini 3 profesor. Profesor Saldi Isra, Profesor Eni Nurbaningsi. Saldi Isra dari Universitas Andalas Padang, Eni Nurbaningsi dari UGM, dan Profesor Arif Hidayat dari Undip. Itu menunjuk, dan mereka adalah hakim-hakim senior dibandingkan hakim-hakim yang baru. Bahkan ada yang baru sama sekali kan, 2 hakim. Jadi kalau kita ingin melihat putusan yang mencerdaskan adalah apa yang disampaikan 3 dissenter ini, itu 1. Yang kedua, yang menarik adalah kalau cara pendekatan sengketa pilpres seperti 5 hakim konstitusi, maka tidak akan pernah permohonan pilpres itu dikabulkan dalam speedy trial seperti ini. Tadi kan dikatakan tidak cukup bukti, kemudian tidak menyertakan saksi dan ahli dan lain sebagainya. Padahal mereka sendiri mengatakan membatasi saksi dan ahli 19 saja. Jadi kan tidak mungkin, dan itu cuma diberikan waktu 1 hari untuk membuktikan. Sementara dalam pemaparan mereka kemudian bicara hal-hal yang detail satu-satu dan menuntut pembuktian yang lebih. Nah, untunglah Prof. Saldi Isra mengatakan seharusnya sidang seperti ini adalah sarana untuk menambah keyakinan hakim. Apa keyakinan hakim yang misalnya disampaikan Saldi Isra? 2 hal yang paling menonjol dan saya yakin diyakini kita semua, yaitu bansos itu digunakan untuk pemenangan 02, diyakini oleh Saldi Isra dan terbukti. Dia bilang baik bansos yang diambilkan dari dana bagian dari 496,8 triliun maupun yang automatic adjustment yang 50,14 triliun. Dan yang kedua, keterlibatan aparat negara. Itu jelas juga disampaikan Saldi Isra. Nah, kalau kita lihat komplain masyarakat civil society termasuk yang amicus curiae, itu rata-rata bicara soal kecurangan pemilu yang bermuara pada penggunaan dana negara dan penggunaan aparat negara. Dan itu adalah bahaya laten pemilu yang tidak jujur dan tidak adil serta tidak demokratis dimanapun. Terakhir, alhamdulillahirabbil alamin, sebenarnya tim 01 tidak kalah dengan 03. Justru kami menang.
semua dalil yang mereka ajukan itu ditolak. Yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya 02, Mahkamah hitung-hitungan. 02 ya. Mahkamah hitung-hitungan dengan 6 ahlinya. Ternyata mereka ditolak. Termasuk juga eksepsi mereka ditolak. Nah, cuma kita dikalahkan oleh 5 hakim konstitusi yang menganggap yang apa yang kita sampaikan belum cukup. Itu saja. Dan kami terus berbahagia dan berbangga, dan mudah-mudahan demokrasi kita hidup ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Cadas. Keren Cadas. Tapi aku akuin Bang Refli ini lama-lama jadi kayak ada punya apa? Uniqueness tersendiri ya. Khasnya itu adalah memframing gitu. Ya balik lagi tadi kan, kalau kalian mau mendengarkan dissenting opinion yang cerdas gitu kan, ya itu dengerin yang 3 hakim gitu kan. Berarti kan secara nggak langsung dia menjelaskan 3 hakim itu kan cerdas, 3 hakim itu senior, terus dia bilang ada yang junior baru-baru gitu kan. Langsung nge-framing gitu kan. Itu dia. Tanpa dia mau ngeliat hasil akhirnya gitu. Hasil akhirnya ya 5-3 yang menang yang 5 gitu. Ibarat di pertandingan bola yang lihat gol kedua ketiganya keren banget, bagus nih segala macam. Tapi at the end, di akhir di full time babak pertandingannya selesai, ya skornya 5-3, yang menang yang 5 gitu. Itunya tadi nggak mention. Iya, apa ya, menurut aku dia tuh kayak terlalu ngejudge lagi lagi. Iya, jadi kayak seakan-akan yang baru itu hakim yang baru katanya itu gitu, nggak ada apa-apanya tuh, dia tuh masih baru, masih bikin. Padahal kan apa ya yang baru poinnya tuh sama, poinnya 1. Iya. 1 hakim ya 1 poin gitu. Makanya tadi akhirnya 5-3 gitu kan. Iya, jadi kayak apa ya, kayak seneng banget ngeremehin orang. Ya gitulah Santuy People gimana nih. Memang pasti kalau membahas ini sekarang mah karena tahu Santuy People pada fans gitu sama Bang Refli, harus cari ini apa namanya, opini statement atau orasi dari Bang Refli, wajib nih. Keren cadas gitu. Jadi khas apa nih, cadas, keren gitu. Ya memang enak diucapin ya. Lastnya dari KPU meluncur. Nih ya. Lastnya nggak ada intermezzo hari ini, langsung ke super thanks ya. Lastnya kita tuh dari statement Bapak KPU ya, Bapak Ketua KPU mengenai nanti pengumuman resmi terpilihnya gitu kan, Presiden 2024-2029 gitu kan. Penjelasannya kayak gimana, informasinya kayak gimana, ciki-ciki Saudara sekalian, karena SK KPU 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional dianggap benar dan tetap berlaku secara sah, maka tahapan berikutnya untuk pemilu presiden adalah penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU akan dilaksanakan. Penetapan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih untuk pemilu 2024 KPU mengagendakan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024 jam 10 WIB dilaksanakan di kantor KPU. Saya kira itu beberapa hal penting yang kami sampaikan pada teman-teman jurnalis pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rabu 24 April jam 10. Bisa dipastikan nanti jam 10:30 dan jam-jam berikutnya pasti banyak postingan video saat penetapan yang diposting oleh silent majority yang kemarin tidak ngeposting apa-apa, tidak bantu komen apa-apa. Tapi gak apa-apa lah, it's okay lah ya. Akhirnya perdramaan politikan duniawi sudah beres sepertinya ya. Semoga ya. Gak tahu ya. Ya udah tuh harus. Iya capek lah, udah berapa bulan nih. Iya udahlah ya, udah. Ke super thanks aja kali ya. Udah lah ya. Luncur. Super thanks kita kali ini ada Fo. Ada Fo yang pertama kita buka dari anak hilang yang baru kembali lagi. Alfia Gataviana Biprilly Queen. Hai Nyomang dan Santuy People, apa kabarnya kalian semua? Aku nitip lapak dulu deh, kalau ingat aku edit, nanti kalau enggak berarti lupa ingatan. Udah lupa Kak Alfia. Gimana, sehat Kak Alfia? Disambut sama Pak Is. Ikut komen. Penggiringan opini yang dilakukan terus menerus buat mengintimidasi MK oleh terutama gue pengen sentil aja gigi sama bibirnya kalau lihat mana tadi ada di play lagi ya Kang Jajal. Numpang lapaknya ya Kak RH nih super sekali ya.
Sengketa hasil pemilu sengaja dijadikan ajang provokasi, Waduh, framing, memecah belah rakyat, penggiringan opini. Padahal udah tahu dari awal nggak bakal menang. Sengaja memberi para pendukungnya sendiri karakternya benar-benar luar. Falismi. Ikutan komen ke Alvia. Nah sekarang Mamang ikutan meler. Tetap semangat Nyomang biar terus bisa jadi hiburan saya. Jangan absen walau sehari. Hidupku sepi tanpa update dari kalian. Siap diusahakan. Terima kasih supportnya. Yuki Kuran, gue curiga sama statement RH ya. Gue rasa itu bikinan dia sendiri supaya tanggal 22 besok rusuh. Ya oke. Andi Gans. Halo Kak Alvia, ikutan akhirnya nongol lagi. Numpang dulu ya. Mudah-mudahan Senin tanggal 22 April nggak rusuh ya. Apalagi kalau sampai malam ntar nggak bisa pulang kantor. Udah paginya harus cari jalan alternatif dari jalan alternatif gitu ya. Masa pulangnya juga kejebak. Peginya aja udah alternatif ya. Tolong. Core of the core. Semangat brother Andi Gans. Tuan Nugroho. Sekalian Bang. Lakukan lak-lakannya juga ya disentil ya. Ini nih malam Kalvia Gata. Nah ini kalau nanti tanggal 22 mau demo lagi ya silakan saja. Tapi jangan lupa ya untuk pesan kasih bukti promo terus Tuan Nugroho. Ya buat yang mau pesen nih ke Tuan Nugroho ya. Di tempat kerja saya yang saya aja ya bapak-bapak dan ibu-ibu salam S3P aja gas terus Tuan Nugroho. Halo ya, numpang marah Kalvia. Sedikit kata Nyomang buat yang sering giring opini dan secara tidak langsung mengintimidasi MK. Emang ya lo pada benar-benar penyakit hati akut kata gua teh. Buruan rukiah diri sebelum terlambat deh. Sabar. Next ada dari Stevi Indarti. Numpang lapak Alvia, halo Nyomang, abu-abu pakun dan segala macamnya ya. Baru tahu kalau pemilu bisa sweet. Kalau begitu ngapain kemarin kita ke TPS gas yang demo tunggu giliran ditangkap ya. Siapapun laporkan orang-orang macam ini karena sudah termasuk Nextnya Syarul Makmur. Apa jadinya negara kita tercinta ini kalau dipimpin orang-orang seperti mereka ini? Dimaklumin aja deh. Mungkin banyak duit mereka yang habis tapi tidak sesuai hasil. Untung timnas U+23 kita menang. U23 kita menang ya. Menang telak atas Yordania. Jadi santuy mah lihat aksi para pendemo tinggal dijogetin ya. AFC Guts. Halo Kalvia dan Nyomang, sehat-sehat selalu buat kalian dan cepat sembuh buat Nyonyo, Mamang juga. Numpang lapak Kak, ini kalau keputusan 02 menang berarti MK dianggap tidak pakai nurani dan berpihak ke 02 gitu ya. Hadah, bukannya itu fitnah kalau tidak terbukti. Emang dah dosa ya kalau fitnah. Katanya mengusung politik identitas yang tahu agama. Komen aku dari Sandra Dewi. Sandra Dewi, numpang lapak Alvia, Nyomang sehat selalu. Hasil survei indikator politik 68% rakyat Indonesia menolak pemilu ulang. Berarti sudah jelas sekian persen pendukung mereka sendiri ikut menolak pemilu ulang dan menerima kemenangan 02. Nah, Irawan ikutan komen ya. Mang harusnya diingetin buat mama yang ikut demo. Jangan lupa masak dulu biar suami sama anak-anaknya gak lapar di rumah. Oh bener juga ya. Sankyu nitip misu. Itu sih oke, bersama oknum oke, kebanyakan oke, FYP ini oke. Tiap ada aja langkah selanjutnya. Sebegitunya kalian beradu urat leher, sebenarnya dijanjiin apa sih? Makin hari makin gedek berstatus rakyat bersama orang-orang gini. Ya Allah tolong cabut. Astaga. Guys takeban. Salam sehat Kalvia, numpang lapak Nyomang. Aku mau titip salam buat suami aku dong. Terima kasih kemarin pas PC-nya lagi masa perbaikan tiap hari 2 minggu jadi nemenin aku nonton radio santai di TV ruang tengah. Sekarang udah kembali ke meja dengan PC masing-masing. Tapi dia tetap nanyain kalau aku nonton Nyomangnya siang itu video lama atau baru. Karena biasanya nonton malam. Salam juga buat para warga santai semua. Drama MK dah beres, tinggal nunggu dilantik deh katanya. Mantap. Nextnya ada dari Saninata. Refli goblak, boleh nggak sih dia ditangkap aja? Benci kali lama mulutnya. Nyomang GWS ya ke dokter bisa vitamin C. Siap sudah. Nextnya disambut sama Cilencang. Gue dukung. Oke, biar bisa lihat pemilihan presiden pakai suite pasti seru aja. Tersuit kalah teriak Cileng lagi ya ganti jadi Battle Tekken PS5 ya. Kalau orang ditangkap please cukup aja berat ya Pak Po, cukup suruh dia nonton video demo dia sama teman-temannya dan dengerin DJ Taruhnya 3 tahun non stop, dijamin kapok, jaminan BPKB motor. Astaga.
Rashika Rashid. Pak Rafli, kalau gue berjaya naik, gue janji bagi lo jabatan bagus-bagus kan. Oke, santai Pak. Ntar demo gue keluar ya semua pidato. Oke, bisa dibaca sendiri ya gini. Oke. Bisa baca sendiri aja. Aku takut. Anaya Lewis. Lihat saja pembalasan kami di nanti pada para Waduh. Cilencang udah. Rashika Rashid udah. Last of Last ada dari Okamizon. Suka banget sama orang yang bahasa rasionalisnya yang tidak bisa dikamuflase dan tidak jujur. Selanjutnya silahkan baca sendiri. Ini kasih waktu 1, 2, 3. Ya habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu People yang lain itu berkomen, bertisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan Mamang, cabut dulu dan ciao.